Segala puji, hormat, syukur, kemuliaan bagi nama Yahweh di tempat yang maha tinggi. Kami bersyukur kepadamu ya Bapa Yahweh Elohim Elohenu Meleh Olam Besem Yesua Masya Warua Kodes Kile Olam Wait. Saat ini Bapa Yahweh kami menyerahkan pribadi kami masing-masing, telinga kami untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari Bapa Yahweh urapi kami dengan urapan yang selalu baru, berkati kami dengan berkat yang dari Samain. Terima kasih Bapak Yahweh, kami bersyukur, haleluya, amin. Shalom, shalom. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya tidak menyangka bahwa Ambarawa itu terang benderang. Karena dari Semarang ya, Semarang itu sudah berhari-hari, bahkan waktu hari Selasa itu, Bapak Ibu ya, rumah saya sempat kebanjiran, aneh toh. Kebanjiran itu bukan dari mana-mana, tapi karena curah hujan terlalu besar sehingga air dari selokan itu naik ke atas. Nah, Bapak Ibu, hari ini pun dari Semarang saya hujan gitu loh intinya ya. Hujan sampai ke Ambarawa, masuk Ambarawa itu masih gerimis. Tetapi ketika sudah di jalan naik itu ya, ke arah sini terang. Luar biasa. Puji Bapak Yahweh. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, petang hari ini ya, saya akan membawakan satu tema firman yang saya percaya bahwa Bapak Ibu Saudara itu sudah terlalu sering mendengar tema seperti ini. Yaitu apa Bapak Ibu? Bejana. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika kita bicara tentang bejana ya, pasti kita sudah apal ya, tema sejuta umat. Saya sudah mendengar berkali-kali. Ya. Tapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, setiap firman yang disampaikan, walaupun kita sudah terlalu sering mendengarnya, pasti selalu akan ada yang baru. Dan kita akan baca dulu 2 Korintus 4 ayat 5 sampai yang ke-11. Firman Bapak Yahweh berbunyi demikian, sebab kami tidak memberitakan diri sendiri, melainkan Hamasyah Yesua sebagai Tuhan, dan diri kami adalah hamba kamu karena Yesua. Sebab Elohimlah yang telah berfirman, dari gelap terbitlah terang. Dialah yang telah bersinar dalam hati kita untuk mencerahkan pengetahuan tentang kemuliaan Elohim pada wajah Yesua Hamasyah. Namun kami memiliki harta di dalam bejana tanah liat, supaya kehebatan kuasa itu berasal dari Elohim dan bukan dari kami. Ini menjadi catatan kita Bapak Ibu. Yang tertindas dalam segala hal, tetapi tidak terkekang. Yang dibingungkan tetapi tidak putus asa. Yang dianiaya tetapi tidak ditinggalkan sendirian. Yang dihempaskan tetapi tidak binasa. Yang dalam tubuh senantiasa membawa kematian Tuhan Yesua, sehingga kehidupan Yesua pun dapat dinyatakan dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada kematian karena Yesua, supaya hidup Yesua pun dapat dinyatakan dalam daging kami yang fana ini. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita tahu bahwa bahan dasar dari bejana, atau kalau dalam bahasa Jawa itu ya yang kita temui sehari-hari, khususnya zaman dulu itu gerabah ya, gerabah. Nah, Bapak Ibu kita semua tahu bahwa bahan dasar gerabah itu tanah, atau yang lebih populer kita sebut lempung Bapak Ibu ya, lempung. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, konsep pikiran kita pastinya kalau materinya lempung, pasti jadinya juga tidak akan terlalu spektakuler. Nanti dulu Bapak Ibu ya. Apa benar demikian? Nah, kita akan lihat di dalam kehidupan ini Bapak Ibu ada bejana-bejana ya, ada bermacam-macam bejana. Ada orang yang menyebutnya itu bejana yang terbuat dari emas ya. Bisa atau tidak bisa? Bisa Bapak Ibu ya. Ada orang-orang yang memang menyukai barang-barang antik ya. Mereka akan membuat bejana itu tidak hanya dari lempung atau dari tanah liat, tetapi untuk prestis, untuk kebanggaan, untuk
menunjukkan bahwa dia seseorang yang patut diperhitungkan, orang-orang ini dari kalangan masyarakat tertentu pasti dia akan membuat ya satu bentuk yang bisa dilihat oleh banyak orang. Salah satunya adalah bejana. Nah, bejana yang pertama Bapak Ibu adalah bejana yang terbuat dari emas, ya. Bejana yang terbuat dari emas. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pastinya tidak semua orang itu bisa memiliki hiasan rumah seperti ini. Atau kalau zaman dulu raja-raja ya, itu perangkat untuk makan dan minum. Ya, pastinya tidak semua orang. Kemudian yang kedua, bejana perak. Ini juga sama. Yang memiliki perangkat dinner ya atau perangkat lunch begitu ya, makan malam atau makan siang, ini pastinya orang dari kalangan-kalangan tertentu. Tidak semua orang bisa memiliki seperti itu, atau apalagi dengan ornamen yang indah, dengan ukiran yang indah, dengan bentuk yang bermacam-macam ya. Kemudian yang keempat Bapak Ibu, bejana yang terbuat dari tembaga ya. Tembaga ini Bapak Ibu mungkin di antara Bapak Ibu ada yang ngalami. Kita dulu punya koin 500-an yang terbuat dari tembaga ya Bapak Ibu. Ya. Kemudian pada waktu itu ya ada isu yang mengatakan, saya sampai saat ini tidak tahu, tidak paham apa itu benar atau tidak, bahwa di dalam koin 500 tahun ya saya lupa tahunnya, itu ada emasnya sedikit di situ, ada campuran emasnya. Ya, apa benar atau hoax ya. Tetapi kemudian yang terjadi adalah orang berbondong-bondong membawa koin 500-an ini ya ke tukang emas untuk kemudian dibentuk menjadi cincin. Ya, dibentuk untuk menjadi cincin. Dan wah, sampai suatu ketika koin itu langka di pasaran. Ya, langka karena apa? Dicari banyak orang. Nah, walaupun tembaga itu kelasnya di bawah emas, di bawah perak, tapi toh tetap dia masih berharga Bapak Ibu. Dan sekali lagi tidak semua orang memiliki. Ya, mungkin nenek moyang kita ya, saya pernah lihat mbah-mbah zaman dulu, perangkat masaknya itu juga terbuat dari tembaga ya. Ada ya belanga segala macam terbuat dari tembaga, dan itu awet setengah mati. Nah, kemudian yang keempat Bapak Ibu adalah bisa dikatakan bejana wadah ya, yang terbuat dari kayu. Nah, ini pun tidak kayu sembarangan Bapak Ibu. Kalau seseorang memilih kayu sebagai tempat, entah itu tempat buah, entah itu tempat apapun, pastinya dipilih kayu yang indah, kayu yang bagus, dibuat dengan indah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pertanyaannya adalah kita ada di mana? Ya, kita ada di mana? Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, apakah Tuhan, ini pertanyaan untuk diri kita masing-masing Bapak Ibu ya, apakah Tuhan memberikan kepada kita harta dalam bejana tersebut? Sama seperti yang Bapak Yahweh berikan kepada Rasul Paulus. Dalam Kejadian 2 ayat 7 dikatakan demikian, dan Yahweh Elohim membentuk manusia dari debu tanah, lalu dia menghembuskan nafas kehidupan ke dalam lubang hidungnya, dan manusia itu menjadi jiwa yang hidup. Bapak Ibu, kita tahu semua bahwa Bapak Yahweh menciptakan kita setara atau sesuai dengan gambarnya. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pastinya kerinduan Bapak Yahweh pun di dalam kehidupan kita itu tidak jauh-jauh dari rencana Bapak Yahweh atas diri kita pribadi maupun atas alam semesta ini. Artinya apa? Artinya bahwa kita, harapan Bapak Yahweh ya, terlibat dalam segala hal karya yang dilakukan Bapak Yahweh. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, sekali lagi pertanyaan pertama adalah apakah Bapak Yahweh itu juga memberikan kepada kita secara pribadi harta yang ada di dalam bejana tanah liat itu, sama seperti yang Bapak Yahweh berikan kepada Paulus?
Dan yang berikutnya ini masih sambungan, apakah kita tertarik dengan harta itu, Bapak Ibu? Bapak Ibu, kalau harta dalam bejana tanah liat itu bukan berarti bahwa bejana itu berbentuk benda, kemudian ya di dalamnya ada sesuatu, misalnya beras atau apa ya, dan kita seperti sesuatu yang di dalam itu, bukan Bapak Ibu ya. Yang dimaksud adalah kita tuh sering merasa begini Bapak Ibu ya, apalagi kalau sudah bicara tentang tanah liat, tentang gerabah ya, mesti konsep pikiran kita adalah orang anu api-api ya, kendi wis api-api ya seperti itu bentuknya. Kendi yang paling bagus produk mana Bapak Ibu? Yang saya tahu produk daerah Magelang itu ya, yang dijajakan di pinggir jalan itu ya, yang terbuat dari tanahnya tanah pilihan. Entah kalau ada yang tempat lain. Kalau di Jogja itu ya pusat kerajinan yang terbuat dari tanah di Kasongan ya. Nah, banyak zaman dulu ya, beberapa tahun yang lalu orang-orang kalau mau menikah pergi ke sana untuk membeli souvenir yang terbuat dari itu. Nah, Bapak Ibu, ini kita skip dulu ya. Apakah harta yang sama, artinya sesuatu yang luar biasa itu juga ada di dalam diri kita seperti yang Bapak Yahweh berikan kepada Paulus? Yang kedua, apakah kita tertarik dengan harta itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, kemuliaan ini yang perlu kita garis bawahi di dalam kehidupan kita. Kemuliaan dari harta itu, atau value atau nilai dari harta, katakan ini batangan emas Bapak Ibu ya, harta atau value atau nilai dari benda ini Bapak Ibu ya, bukan dilihat dari tempat. Ini HP saya beri apa, kerudung saya tutupi dengan plastik ya. Nah, yang dimaksud adalah bahwa nilai handphone ini bukan ada pada plastik pembungkusnya Bapak Ibu. Paham ya? Tetapi nilai handphone ini karena di dalam handphone ini ada banyak hal yang berharga, yang berarti buat saya. Baik itu berupa aplikasi atau berupa kontak person atau berupa apapun, tetapi itu berguna dan bermanfaat untuk saya. Kalau handphone ini sampai hilang, ya orang Jawa bilang saya coto begitu ya, saya repot karena banyak data yang hilang dan lain sebagainya. Sekali lagi ya Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ini penting bahwa harta kemuliaan yang Bapak Yahweh berikan kepada kita itu tidak bergantung kepada wadah atau casing kita sebagai manusia. Ya. Sebagus apapun casingnya, sebagus apapun wadahnya Bapak Ibu, kalau di dalam handphone ini tidak ada apapun, maka handphone ini akan menjadi sia-sia, tidak ada gunanya. Handphone ini disebut handphone pintar. Mengapa dia disebut handphone pintar? Karena dia bisa membantu kita dalam banyak hal. Tetapi Bapak Ibu, ya ini perlu kita pahami. Cara saya menggunakan handphone pastinya berbeda dengan cara Pak Simeon, Pak Yakub menggunakan handphone. Mengapa? Karena kebutuhannya berbeda. Ya, handphone ini punya kapasitas yang luar biasa Bapak Ibu. Punya kemampuan yang luar biasa, tetapi cara menggunakannya tergantung kita. Apakah kita termasuk orang yang melek teknologi, atau kita termasuk orang yang gaptek? Kalau kita orang yang gaptek, handphone ini hanya akan berfungsi sebagai nulis WA, terima telepon, nelpon seseorang, sudah selesai. Padahal di dalamnya kita bisa gunakan apa saja. Ya. Kita bisa gunakan apa saja. Mencari sesuatu yang baru dan lain sebagainya. Nah Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ini yang saya maksud. Ya, ini yang saya maksud.
bahwa Bapa Yahweh memiliki sesuatu yang luar biasa untuk diberikan kepada kita. Bejana ini Bapak Ibu. Ya. Tetapi apakah kita sadar? Apakah kita merasa perlu dengan harta yang Bapa Yahweh itu berikan? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, ya, banyak orang diberi kemampuan yang luar biasa, diberi kemampuan pandai bicara, diberi kemampuan suaranya bagus. Bukan hanya suaranya bagus, ya, dia bisa membaca not dengan baik sehingga kalau nyanyi nggak mungkin meleset. Diberi kemampuan sebagai leader, diberi kemampuan untuk memanage sesuatu. Tetapi Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali orang berpikir bahwa saya tidak membutuhkan itu. Saya tidak perlu. Untuk apa? Ya, saya pintar ngomong. Saya tidak bekerja di bidang itu. Pekerjaan saya adalah menghadapi benda-benda mati. Saya seorang administrator atau saya bekerja sebagai tenaga administrasi di satu unit kerja. Lalu untuk apa? Saya pintar ngomong. Sehingga apa Bapak Ibu? Kemampuan kepandaian yang Bapak Yahweh berikan itu istilahnya silep, hilang begitu saja. Ya. Hilang begitu saja. Nah, itu apa Bapak Ibu? Menyerang banyak orang. Ya, menyerang banyak orang. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, bicara soal bejana tadi, ya, bejana yang terbuat dari emas, bejana yang terbuat dari perak, bejana yang terbuat dari tembaga, bejana yang terbuat dari kayu. Ada satu ilustrasi demikian Bapak Ibu. Ada seorang tuan, ya, mungkin Bapak Ibu juga sudah mendengar tentang ilustrasi ini. Ada seorang tuan, dia berjalan-jalan. Ya, dia berjalan-jalan. Mungkin dia seorang kolektor barang antik begitu ya. Kita sebut saja, kita imajinasikan seperti itu. Dia seorang kolektor barang antik, kemudian dia berjalan-jalan ke satu galeri begitu ya, toko yang menjual barang-barang antik itu, dan dia mulai berjalan melihat dari satu ya display ke display yang lain. Dan Bapak Ibu, di situ juga terpajang bejana emas, perak, tembaga, kayu. Ya, dia melihat itu dan si bejana emas ini berkata, dia sudah memiliki rasa percaya diri yang luar biasa. Ya, di dalam benaknya dia berpikir pasti tuan ini, ya, orang kaya ini pasti akan memilih saya untuk menjadi koleksinya. Ya, toh saya bagus, saya indah, dipajang di galerinya atau dipajang di ruang tamu pun saya akan dikagumi oleh banyak orang. Maka Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, bejana ini mulai berteriak, pilih saya Tuhan, pilih saya. Ya. Saya mengkilap, saya bercahaya, dan saya sangat berharga. Saya selalu melakukan sesuatu dengan benar. Keindahan yang saya miliki mengalahkan yang lain. Dan untuk orang seperti Anda, tuanku, emas adalah yang terbaik. Ya, dengan pede, bejana emas itu berkata demikian. Dia merasa dialah yang paling bagus. Dia merasa dia paling layak untuk ditempatkan di tempat yang paling strategis, di tempat yang paling indah, di rumah tuan yang kaya ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu? Tuan itu berlalu, ya, dia tidak menoleh sedikit pun, dia berjalan, ya, dia berjalan kembali, dan dia sampai di tempat di mana bejana perak dipamerkan. Hampir sama dengan bejana emas, bejana perak pun ini pun ya, dia berseru-seru, Tuan, saya akan melayani Anda. Saya akan menuangkan anggur untuk Anda, dan saya akan selalu berada di meja perjamuan Anda. Ukiran saya sangat indah,
dan saya akan selalu memuji Anda. Atau dan Anda akan selalu mendapat apresiasi dari tamu-tamu Anda karena kehadiran saya. Ya, sama saudara, pede. Dia yakin bahwa si tuan ini pasti akan memilih dia. Tetapi seperti yang terjadi kepada bejana emas, tuan ini berlalu begitu saja. Dan sampailah tuan ini ke bejana tembaga. Hampir sama Bapak Ibu, kalau dilihat ini ya, bejana ini bentuknya mulutnya lebar, ya, mulutnya lebar, hampir sama dengan bejana emas tadi. Dan dia berteriak dengan lantang, lebih lantang bahkan, sini, sini, ya. Bejana ini berteriak, saya tahu bahwa saya akan terpilih, karena saya yakin di rumah Tuhan pasti yang namanya emas, perak itu sudah banyak, tetapi tembaga mungkin masih sedikit. Ya, pilih saya Tuhan, letakkan di meja Tuanku, maka semua orang akan memandang keindahan saya. Ya, tamu-tamu Anda akan melihat saya dan Anda akan diuji. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, tapi kembali Tuhan itu berlalu ya dengan raut wajahnya yang semakin sedih. Karena apa? Karena dia tidak belum menemukan yang sesungguhnya dia cari. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, akhirnya Tuhan ini berjalan lagi meninggalkan ketiga bejana itu. Ya, karena dia belum menemukan yang dia cari. Dan dia sampai ke bejana tembaga. Nah, bejana tembaga ini memiliki karakter yang berbeda lagi, Bapak Ibu. Ya, sama dengan yang lain, dia berteriak, Tuanku, Anda dapat memakai saya, bejana kayu. Lihat, ukiran saya begitu indah. Saya dibuat dengan begitu sempurna, halus permukaan saya, ya, dipelitur dengan sangat indah. Tuhan boleh memakai saya, tapi ya Tuhan, kalau Tuhan memakai saya, pakai saja saya untuk tempat buah-buahan yang mahal. Jangan pakai saya untuk tempat roti. Saya tidak suka bau roti yang menyengat. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, ya, saya percaya Bapak Ibu bisa menerjemahkan satu karakter demi karakter yang muncul dalam bejana tadi. Bapak Ibu, dan sadarkah kita bahwa seringkali kita ada di salah satu posisi itu? Ya, kita yang merasa sebagai bejana emasnya Bapak Yahweh. Ya, kita merasa begitu mengkilap, bercahaya, bukan fisik Bapak Ibu. Sekali lagi, berkali-kali ketika saya menyampaikan firman, saya selalu mengatakan bahwa Bapak Yahweh itu selalu berurusan dengan hati kita, ya, dengan karakter kita, bukan hanya dengan fisik kita. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh, banyak bejana emas di muka bumi ini. Bahkan bisa jadi mereka adalah pengagung-pengagung Yahweh. Emas secara fisik artinya apa? Secara fisik dia orang yang luar biasa, tinggi, besar, ganteng, ya. Atau kalau perempuan juga cantik, mempesona. Sehingga Bapak Ibu, di dalam pelayanan atau di dalam pekerjaan melayani Bapak Yahweh, dia ingin selalu tampil terlihat oleh banyak orang. Mengapa? Karena merasa saya berkilau, saya bercahaya. Kalau Pak Yakub menggunakan saya, pasti ya GPF Surya Kebenaran akan semakin populer. Ini tentang karakter Bapak Ibu. Tetapi kemudian apakah Bapak Yahweh tidak memberikan harta berupa emas itu kepada seseorang? Pastinya saya yakin Bapak Yahweh juga memberikannya. Tetapi sekali lagi Bapak Ibu,
bahwa Bapak Yahweh juga menginginkan, nanti kita akan sampai ke sana Bapak Ibu. Sebenarnya karakter apa toh yang dicari Bapak Yahweh di dalam dunia pelayanan, ya, di dalam kita beribadah, karakter apa yang dicari Bapak Yahweh? Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, yang pasti, ya, apakah kemudian nanti orang menjadi ragu dan takut-takut? Kalau begitu, kalau misalnya saya ini si bejana emas, berarti saya tidak berkenan di hadirat Tuhan. Tidak begitu Bapak Ibu ya. Tetapi kita akan lihat bejana emas dengan karakter emas, wow, itu pasti luar biasa. Ya. Kemudian sama dengan perak ini tadi. Ya, bejana perak yang pada zaman dulu seringkali digunakan di dalam perjamuan para raja atau bangsawan. Ya, bisa jadi ini secara pengetahuan, secara kemampuan, ya, baik di dunia sekuler maupun di dunia spiritual. Dia seorang yang luar biasa, sehingga secara manusia tidak salah kalau dia mengatakan, pilihlah aku, karena aku bisa melakukan banyak hal. Tidak salah Bapak Ibu. Tetapi ya, kembali lagi, ada satu karakter yang Bapak Yahweh inginkan ada di dalam diri setiap orang, ya, yang menyembah Dia, yang menyatakan dirinya sebagai pengagung Yahweh. Ya. Kemudian si bejana tembaga dan bejana kayu ini hampir sama. Bapak Ibu, bejana tembaga ini ya, kalau dilihat dari gambar tadi, dia mulutnya besar. Nah, ada orang-orang yang demikian juga di dalam dunia spiritual, di dalam dunia pelayanan. Ada, ya, ada karakter-karakter seperti itu, ya, yang ingin lebih menonjol, yang ingin lebih dipandang dari yang lain. Nah, sekali lagi, apakah itu salah? Tidak salah Bapak Ibu. Ketika keinginan itu sama dengan keinginan Bapak Yahweh. Nah, kemudian bejana kayu, Bapak Ibu, ya, dia memilih. Apa juga tidak boleh memilih? Boleh, ya. Tetapi Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya percaya bahwa ketika Pak Yakub memberikan job description kepada kita, tentunya beliau tidak asal nunjuk, tidak asal comot, ya. Beliau tahu persis orang ini seperti apa, cocok di mana, ya. Pak Yakub tidak mungkin memilih, ya, katakan begini. Misalnya, ya, ambil nada saja tidak pernah pas misalnya, ya. Kemudian dipilih menjadi WL. Pasti tidak akan demikian Bapak Ibu. Ya. Kemudian ada orang yang juga, ya, ketika harus maju ke depan begini gemeteran, metotolan begitu, kemudian diberi tugas untuk memimpin doa, atau kan tidak mungkin Bapak Ibu. Pak Yakub akan memilih seseorang yang memang sesuai kriteria, sesuai kemampuan yang dimiliki. Nah Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, si Tuhan ini dengan hati yang kecewa, ya, dengan hati yang masgul, dia terus berjalan. Sampailah dia kepada si buruk rupa. Dia tidak dipajang, tidak didisplay, tetapi dia teronggok di gudang, ya, remuk bentuknya, tidak utuh lagi. Dia tergeletak, ya, kosong, tidak ada isinya, bentuknya tidak utuh lagi, ya, teronggok begitu saja. Bahkan siapapun orang yang lewat tidak akan melihat benda ini, ya. Bapak Ibu tidak mungkin, tidak akan pernah mimpi si bejana ini untuk dipilih oleh tuan kaya itu. Sama sekali dia tidak terfikir. Kenapa? Bentuknya saja tidak jelas, ya. Kemudian pecah-pecah seperti itu.
Mau digunakan apa? Untuk nanam bunga saja tanahnya pasti akan keluar semua karena pecah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, tetapi yang mengherankan adalah justru di tempat itu Tuhan itu berhenti. Dan dia berkata, inilah bejana yang aku cari-cari. Aku akan perbaiki dan akan kupakai, dan akan aku buat sebagai milikku seutuhnya. Aku tidak membutuhkan bejana yang mempunyai kebanggaan. Aku tidak membutuhkan bejana yang terlalu tinggi untuk diletakkan di rak. Tidak juga bejana yang memiliki mulut lebar dan dalam, yang akan memamerkan isinya dengan sombong. Tidak juga bejana yang merasa dirinya selalu benar. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang disampaikan oleh Tuhan ini mewakili karakter dari bejana-bejana yang terdahulu. Si emas dengan kebanggaannya yang over, ya. Kemudian si perak yang juga memiliki ketinggian hati yang luar biasa. Si tembaga, ya, mulutnya lebar. Bisa jadi ini tipe jarkoni, iso ujar, ora iso nglakoni. Kemudian juga yang merasa dirinya selalu benar, atau merasa dia layak untuk apapun. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, Tuhan itu melanjutkan, ya, dia bercakap dengan dirinya sendiri dan dia katakan, tetapi yang kucari adalah bejana yang sederhana, yang akan kupenuhi dengan kuasa dan kehendakku. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Bapak Yahweh sesungguhnya mencari, ya, pribadi-pribadi yang bukan secara fisik, tetapi pribadi-pribadi yang rusak secara batin, secara jiwa, secara roh. Bapak Ibu, kalau orang, ya, bisa katakan ini contoh, orang bertemu dengan saya, kecuali misalnya, ya, seperti Pak Simeon misalnya, ya, dia seorang psikolog, seorang ahli, bisa jadi bertemu dengan satu pribadi dengan pribadi yang lain, atau Pak Yakub selaku gembala bisa melihat, menilai karakter seseorang. Oh, ini orang ini seperti ini. Oh, walaupun dia tersenyum tapi sebenarnya dia sedang punya masalah dan lain sebagainya. Tetapi kita orang awam, kita nggak pernah tahu, ya. Bu Femi ketemu saya, salam Bu Deborah, haleluya, puji Tuhan, selamat melayani. Oh iya Bu Femi, terima kasih, ya. Ketawa ketiwi, Bapak Ibu. Tetapi saya tidak pernah tahu isi hati Bu Femi yang sebenarnya. Demikian juga sebaliknya. Bu Femi tidak pernah tahu bahwa misalnya ini, ya, sebelum saya ke GPF Ambarawa Surya Kebenaran, ya, saya menghadapi masalah misalnya. Bu Femi nggak pernah tahu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, itulah sebabnya mengapa Yesua datang dalam kehidupan kita. Bahkan, ya, gereja ini saat ini nggak penuh, kursi yang ada juga tidak penuh. Bapak Ibu, saya pun tidak bisa mengatakan, oh, Pak Cito sedang punya masalah ini. Oh, Mas Rio walaupun tadi memimpin pujian dengan luar biasa, tapi dia sedang punya beban yang luar biasa. Saya tidak tahu, Bapak Ibu, ya. Tetapi bejana-bejana seperti inilah yang Tuhan Yesua cari. Fisik kita boleh
gagah perkasa Bapak Ibu, ya, fisik. Tetapi siapa yang tahu dalamnya hati kita? Siapa yang tahu dengan jiwa kita? Siapa yang tahu dengan roh kita? Siapa yang tahu ketika kita tersenyum, tertawa, terbahak-bahak, tapi sebenarnya kita sedang menangis? Hanya Yesua yang tahu, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, oleh sebab itu, ya, Tuhan ini berkata, aku mencari bejana yang sederhana, yang akan kupenuhi dengan kuasa dan kehendakku. Mengapa? Karena biasanya orang itu menyerah ketika dia sudah tidak bisa berbuat apa-apa. Ketika sakit sudah mau mati, baru dia katakan, Tuhan, beri aku kesempatan kedua agar aku bisa melayani Engkau. Ya. Ketika dia sudah bangkrut, sudah tidak punya apa-apa, baru dia katakan, Tuhan, aku sudah punya banyak waktu sekarang, aku mau melayani Engkau. Saudara yang dikasih oleh Bapak Yahweh, lah emang Bapak Yahweh itu apa? Ya, selalu mendapat bagian yang terburuk, selalu mendapat sisa dari kita. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, saya ingin saksikan sedikit ya. Dulu pernah saya sampaikan di sini, ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ketika adik saya, ya, dalam perjalanan untuk pulang, ya, saya menunggui, karena memang saya menunggui, dan dia katakan begini, waktu itu dia ada tamu, dia guru juga, dia ada tamu kepala sekolahnya, dia pegang tangan kepala sekolahnya dan dia katakan, Bu, saya mau resign, saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, saya ada di sebelahnya, dan dalam hati saya hancur Bapak Ibu. Ya, dalam kondisi, karena 3 hari kemudian adik saya dipanggil Tuhan, dalam kondisi yang sudah sedemikian parah, ya, mengatakan saya mau melayani Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, banyak orang demikian. Pertanyaannya adalah, halo, sebelumnya Anda di mana? Sebelumnya Anda ngapain? Ya, ketika sudah sakaratul maut, ketika sudah bangkrut, ketika sudah tidak punya apa-apa, ibarat bejana yang retak tadi, ketika sudah tidak dipedulikan dan tidak dipandang orang, baru dia berkata, Tuhan, aku mau melayani Engkau. Bapak Ibu yang dikasih oleh Tuhan, ketika Bapak Yahweh menangkap seseorang, menemukan bejana yang rusak, ada proses yang harus dijalani. Bapak Ibu, apakah bejana ini akan sesuai bentuknya itu, kemudian dibenerin begitu, didempul sana sini? Enggak bagus Bapak Ibu. Ya, pasti bekas-bekas yang pecah itu akan kelihatan. Sehalus apapun direnov. Ya, oleh sebab itu tangan ahli, tangan penjunan ini akan meremukkan kembali bejana yang sudah rusak itu. Diproduksi ulang, mulai dari awal lagi, proses, ada proses di sana. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, yang ingin saya katakan adalah jangan sampai di dalam kehidupan kita pribadi, kita dihancurkan dulu, sampai jadi debu, sampai jadi tanah, kemudian dibentuk kembali, baru kita sadar kalau Bapak Yahweh mengasihi kita. Ya, Bapak Ibu bisa lihat di situ prosesnya, ya, dari tanah kemudian diolah, ya, dijemur, dibakar, baru menjadi satu bentuk. Nah, hasilnya Bapak Ibu, hasilnya itu bermacam-macam. Standar gambar yang pertama, ini kalau Bapak Ibu pergi ke Bali, itu akan, ya, beli souvenir mainan kunci yang terbuat dari gerabah tadi, ya, dari tanah. Itu mainan kunci. Kemudian yang tengah ini agak bagusan dikit, ya, pot bunga, bisa digunakan untuk menanam sesuatu. Kemudian yang ketiga, ini kalau kita ke Tegal, ya, ada teko, kemudian dengan cangkirnya untuk bikin teh.
Kemudian yang di bawah itu ada patung ikan. Kemudian yang di tengah apa ya, Ra? Nggak jelas. Kemudian yang berikutnya ini juga teko minuman. Nah, Bapak Ibu, ini proses. Kemudian kita jadi seperti apa? Tapi kalau baru segitu, Bapak Ibu, itu masih standar. Ya, bahkan bukan pengagung Yahweh pun bisa mencapai di situ. Bisa mencapai nilai itu. Nah, terus bagaimana dengan pengagung Yahweh? Pengagung Yahweh harus lebih dari itu. Mengapa? Karena kita sudah kontak langsung dengan Sang Pemilik jiwa kita. Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kalau hanya membuat kita seperti teko, ya, dan perangkatnya untuk minum, sepertinya terlalu mudah, terlalu gampang, terlalu simple. Ya, Bapak Ibu, dalam seminar-seminar yang diadakan di gereja ini, ya, itu dalam rangka apa? Mengulik, menggali semua kemampuan yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Ya, kemarin Pak Peter Purnomo sempat menyampaikan, kalau Anda sebagai singer hanya ya bisa nyanyi begitu, menjadi backsound-nya WL, ya mau sampai kapan demikian begitu? Ya, yang benar adalah bahwa fungsi singers itu memberi warna, memberi ornamen, membuat grup itu menjadi indah. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, demikian juga dengan hidup kita. Bapak Ibu, ya, ini patung seorang kaisar Cina. Kemudian yang di tengah itu patung keluarga, begitu, ada bapak, anak, dan ibu. Dan yang sana ini seperti patung dewi, ya, kepalanya manusia, ekornya ikan. Ya. Bapak Ibu, ini materinya apa? Bahannya apa? Sama, tanah, lempung, tetapi hasilnya sangat berbeda. Ya, patung kaisar Cina itu tingginya sama dengan bentuk aslinya, Bapak Ibu. Dan kalau Bapak Ibu melihat gambar, ya, seperti yang saya bawa ini, gambarnya berwarna, itu akan kelihatan sekali. Begitu indah, halus, bahkan pakaiannya, ya, lipat-lipat pakaiannya itu kelihatan begitu halus. Nah, Bapak Ibu, yang saya maksud adalah, apakah kita mau menjadi standar saja seperti ini? Ya, sekedar pot bunga, tempat minum, hiasan dinding, mainan kunci, atau kita eksplor lebih lagi segala harta yang Bapak Yahweh berikan kepada kita tadi. Kita peduli dengan apa yang Bapak Yahweh berikan kepada kita. Tadi kan ada pertanyaan, apakah kita tertarik? Apakah kita peduli dengan harta itu? Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, dan apakah ini sudah maksimal? Ada yang paling maksimal, Bapak Ibu. Ini Gucci, Bapak Ibu. Harganya 5 miliar. Wow, luar biasa. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, pertanyaannya adalah, how about us? Bagaimana dengan Anda dan saya? Presiden Amerika yang sekarang, ya, usianya berapa Bapak Ibu? 78 tahun. Untuk sebagian orang, usia 78 itu sudah usia, ya, kalau bercandaan sudah usia buyuten, ya, sudah usia tidak ingin melakukan apa-apa lagi. Tetapi pribadi ini, ya, di usia 78 menjadi presiden dari satu negara adidaya. Pastinya di dalam dirinya ada sesuatu yang luar biasa. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ya, bagaimana dengan Anda dan saya? Saya, Bapak Ibu, ya, saya sempat bersaksi dengan Pak Simeon. Saya tidak mau berhenti sampai di sini. Ketika Bapak Yahweh membawa saya ke sini, pastinya ada sesuatu yang baru yang harus saya lakukan.
tidak sama dengan yang dulu. Ya, saya tidak tahu apa itu. Sing penting ya kon pindah wae. Mangkat ya. Dan di sini ternyata ada sesuatu yang baru. Apa itu yang baru Bapak Ibu? Saya sudah pelayanan bertahun-tahun, menyampaikan firman bertahun-tahun. Bukan itu masalahnya Bapak Ibu. Tetapi ketika direkam dan di-share ya di YouTube, itu baru di GPF Surya Kebenaran Ambarawa. Dan apakah itu mudah bagi saya? Tidak. Bapak Ibu, saya termasuk orang yang bisa dikatakan apa ya? Ya. Jujur Bapak Ibu ya, saya sampaikan kemarin dengan Bu Cito juga dengan Bu Femi, saya sempat katakan, waduh, saya tuh ndredeg ya. Saya gemeteran. Kesaksian yang di-share Pak Simeon saja Bapak Ibu, saya enggak berani nonton. Ya, saya enggak berani nonton. Nah, apalagi ketika saya nyampaikan firman. Nah, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, ini hal yang baru buat saya. Ini pengembangan yang Bapak Yahweh lakukan terhadap diri saya. Kalau Bapak Yahweh lakukan itu kepada saya, pastinya Bapak Yahweh juga lakukan hal yang sama kepada Anda. Amin. Ya, tidak peduli usia Anda, tidak peduli statusnya dan lain sebagainya. Yang penting apa Bapak Ibu? Tadi, si Tuhan mengatakan apa? Ini yang kucari. Kenapa? Karena di dalam dirinya ada ketaatan dan kesetiaan. Ya. Anda mau eksplor lagi dalam pelayanan, mau berkembang lagi sampai menjadi titik yang Bapak Yahweh mau, kuncinya setia dan taat. Kita akan baca dalam Efesus 1 ayat 11 dan 12 ya, slide yang terakhir. Nah, gambar manusia ini mewakili kita Bapak Ibu. Ya, gambar manusia ini mewakili kita. Di depan ada tanda tanya. Artinya, kamu mau jadi apa? Berikutnya mau seperti apa? Apa seperti ini saja cukup? Harapan saya adalah tidak. Ya, Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, kita akan baca dulu Efesus 1 ayat yang ke-11 dan 12 sebagai ayat penutup. Berbunyi demikian, di dalam Dia juga kita telah terpilih untuk warisan yang telah ditetapkan sebelumnya, sesuai dengan maksud Dia yang mengerjakan segala sesuatu menurut rancangan kehendak-Nya, agar keberadaan kita menjadi pujian kemuliaan-Nya, yaitu kita yang berharap sebelumnya kepada Hamasyah. Bapak Ibu, keberadaan kita menjadi pujian kemuliaan-Nya. Kemuliaannya siapa Bapak Ibu? Kemuliaan Bapak Yahweh. Ya, keberadaan kita bukan untuk sesuatu yang sia-sia, tetapi untuk kemuliaannya. Bapak Ibu yang dikasih oleh Bapak Yahweh, adakah Yahweh itu Bapa yang baik untuk kita? Adakah Bapak Yahweh memiliki rencana yang indah atas hidup Anda dan saya? Apakah Bapak Yahweh memberikan harta bejana yang istimewa itu juga kepada Anda dan saya? Kalau memang benar Bapak Ibu dan Saudara, mari kita mulai menggali lebih dalam lagi apa yang Bapak Yahweh mau di dalam kehidupan kita. Dengan lebih bersungguh-sungguh Bapak Ibu, Engkau Bapa yang mengasihiku, tak peduli bentuk dan rupaku, Engkau mengasihiku dengan sepenuh hati, tak pernah sama seperti dunia ini. Engkau Bapa yang mengajariku melewati badai langit itu. Kau yang membuatku terbang
Waktu saya serahkan kepada Pak Yakub. Bapak Ibu Saudara sekalian, seperti apa yang tadi sudah disampaikan, maka kita harus memberikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh. Berikan yang terbaik. Berikan yang terbaik itu artinya kalau kita melayani, ya melayani dengan sungguh-sungguh, bukan asal-asalan. Sehingga pesan Tuhan yang sudah disampaikan oleh hambanya Ibu Deborah pada malam hari ini, yang merupakan pesan Tuhan bagi kita, dapat realisasi. Terkadang kita ini memberikan yang jelek. Kalau ada orang tua punya 3 anak, yang satu ditanya sekolahnya di mana, oh dia sekarang insinyur. Yang nomor 2, oh dia dokter. Yang nomor 3, lah ini Pak yang nomor 3. Karena nomor 3 itu sekolah daftar sana sini tidak diterima, sekolahnya agak bodoh, ya sudah saya suruh daftar sekolah teologi saja, biar jadi hamba Tuhan. Jadi yang diberikan untuk Tuhan itu yang jelek-jelek, ya. Tapi melalui kebenaran firman pada malam hari ini, mari kita tidak menunjuk orang lain, tunjuklah kepada diri kita sendiri, berikan yang terbaik untuk Bapak Yahweh supaya hidup kita berkenan di hadapannya. Sekali lagi terima kasih kepada Bu Deborah yang sudah menyampaikan firman, kiranya menjadi berkat di dalam setiap kehidupan kita. Ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu Saudara sekalian? Tidak ada, baik kalau tidak ada kita akan akhiri, mari kita bangkit berdiri bersama-sama. Dengan penuh ucapan syukur pada malam hari ini kami menghampiri tahta-Mu yang kudus. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah Engkau taburkan, agar kami memberikan yang terbaik sebagai bejana yang berguna di hadapan Bapa Yahweh yang memiliki nilai yang tinggi, sehingga kami tidak sama dengan orang-orang yang lain. Tetapi kami memberikan yang terbaik bagi Engkau karena Engkau sudah memberikan yang terbaik bagi kami. Berkati hamba-Mu Ibu Deborah yang sudah menyampaikan isi hati Tuhan. Berkati kehidupannya, pekerjaannya, pelayanannya untuk kemuliaan bagi nama-Mu. Berkati setiap kami yang sudah mendengarkan firman Tuhan, supaya kami bukan hanya untuk mendengarkan saja, melainkan juga melakukannya di dalam kehidupan kami. Semua yang sudah ambil bagian di dalam pelayanan pada RF Sabat malam ini Engkau pakai semakin hari semakin heran. Terima kasih Bapa. Kalau sebentar kami akan pulang, kirim malaikat Tuhan untuk menjaga melindungi kami, tibakan di rumah masing-masing dengan selamat, sehingga malam nanti kami dapat beristirahat dengan tenang di bawah perlindungan Tuhan melalui malaikat-malaikatnya, supaya besok kami bangun dengan tubuh yang sehat. Dan ketika besok kami bangun dengan tubuh yang sehat dan kami melakukan aktivitas, apa saja yang diusahakan dan dikerjakan yang tidak bertentangan dengan firman-Mu, kiranya dibuatnyalah oleh Engkau berhasil, supaya dengan keberhasilan itu dapat kami kembalikan lagi guna hormat dan kemuliaan bagi nama-Mu. Sekarang berkatilah kami karena kami siap menerima berkat daripada-Mu. Mari kita angkat kedua belah tangan kita untuk menerima berkat Yahweh. Yifarka Yahweh wa yishmereka. Yahweh memberkati engkau dan memelihara engkau. Yair Yahweh pana oleh kawikoneka. Yahweh menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau anugerah. Yisai Yahweh pana oleh kawiyashem leka shalom. Yahweh menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Diberkatilah engkau di kota dan diberkatilah engkau di ladang. Diberkatilah buah kandunganmu, hasil bumimu dan hasil ternakmu, yakni anak lembu sapimu dan kandungan kambing dombamu. Diberkatilah bakulmu dan tempat adonanmu. Diberkatilah engkau pada waktu masuk dan diberkatilah engkau pada waktu keluar. Sekarang pulanglah dan terimalah berkat. Kasih Bapa Yahweh Sang Pencipta, kasih karunia Adonai Yeshua HaMasiah Sang Pembeli Jiwa, dan Ruach HaKodes menyertai saudara sekalian sampai Maranatha. Adonai Yeshua HaMasiah datang kembali untuk yang kedua kali dan mengangkat kita semua. Haleluya. Semua yang percaya katakan
Amin. Selamat malam sahabat Shalom, Bapak Yahweh memberkati.